Sugeng Dalu Rencang-Rencang, selamat datang di Sema Dalu. Sema Dalu malam hari ini kembali hadir untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah malam hari ini, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe, berikan like-nya, tuliskan komentarmu, nyalakan lonceng notifikasi, dan share di sosial mediamu agar lebih banyak yang mendengarkan podcast ini. Kisah Sema Dalu malam hari ini diceritakan oleh salah seorang narasumber yang merupakan mantan partner siaran saya dulu, tapi karena namanya tidak ingin disebutkan, jadi kita sebut saja dia dengan nama Dian. Dian ini tinggal di salah satu daerah di Kabupaten Cirebon, di sebuah desa bernama Bode, di salah satu blok di desa tersebut. Dian tinggal di sebuah rumah yang halamannya cukup luas. Di halaman depannya terdapat pohon mangga yang besar dan rimbun, dan di bagian belakang rumahnya ada semacam areal kebun dan juga ada pemakaman di sana. Sebenarnya bagi saya sendiri yang memang pernah main ke rumah Dian, bisa dibilang rumahnya sangat asri dan juga nyaman untuk ditinggali. Namun kisah Dian malam hari ini ternyata menceritakan sisi lain dari area di sekitar rumahnya tersebut. Dan bahkan salah satunya dialami langsung oleh Dian sendiri. Pengalaman pribadi Dian ini terjadi di sekitar awal tahun 90-an. Di desa tempat Dian tinggal, tepatnya di Bode, memang ada satu tradisi yang disebut dengan istilah sedekah makam, atau bahasa daerah sana orang-orang biasa menyebut dengan istilah mupu. Saya sendiri sempat mencari tahu tentang tradisi ini, tapi memang tidak banyak yang bisa saya temukan. Jadi mungkin buat rencang-rencang yang lebih tahu dengan jelas bagaimana sejarah ataupun cerita lengkap tentang tradisi ini, boleh tuliskan komentarnya di bawah. Tapi yang saya tahu, tradisi sedekah makam ini diadakan setiap tahun dan dilakukan di malam Jumat Kliwon. Secara garis besar, acara ini bisa dibilang sebagai peringatan yang ditandai dengan sebuah acara tahlilan atau doa bersama terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan bagi-bagi makanan yang dilakukan di sekitar area pekuburan itu sendiri. Memang tidak diadakan persis di pekarangan kuburan, tapi diadakan di dekat area pekuburan, di mana saat itu dan bahkan sampai saat ini acaranya digelar persis di belakang rumah Dian, yang memang tidak terlalu jauh dari area pekuburan. Di tradisi sedekah makam ini, para keluarga yang memiliki anggota keluarga yang telah wafat dan dimakamkan di area perkuburan tersebut berpartisipasi dengan menyajikan beragam jenis makanan yang akan dibagikan setelah tahlilan tadi. Dan makanan-makanan tersebut biasa dijajarkan di area belakang rumah Dian. Pada saat itu, di awal tahun 90-an, para anggota keluarga biasa menyiapkan semacam tumpeng dengan beragam jenis lauk pauk yang sudah diincar oleh banyak anak-anak yang ikut hadir di sana. Karena memang biasanya setiap keluarga yang menyajikan makanan tersebut akan menyajikan jenis-jenis makanan yang berbeda. Maka dari itu, anak-anak kecil, termasuk Dian pada saat itu, biasanya suka berlarian dan memeriksa setiap makanan yang disajikan oleh masing-masing keluarga untuk mencari tahu kira-kira makanan mana yang terlihat paling menggiurkan dan paling enak untuk dimakan setelah acara tahlilan selesai. Saat itu jelas malam hari, yang pasti setelah maghrib,
Para keluarga yang sudah menyiapkan makanan sudah duduk berkumpul di area belakang rumah Dian, dekat dengan area kuburan, dengan beberapa jenis makanan yang sudah terhidang di sana. Di sekitar mereka juga sudah disediakan semacam wadah makanan yang nantinya para warga dan anak-anak kecil meminta makanan di wadah tersebut dengan beragam lauk pauknya. Dian kecil sangat menikmati masa-masa itu. Hingga suatu waktu, ketika sedang berlarian menunggu acara tahlilan selesai dan makanan dibagikan, ada sesuatu yang menarik perhatian Dian. Dian melihat dengan mata kepalanya sendiri dari area pekuburan yang sudah sangat gelap, yang berada tidak jauh dari tempatnya saat itu, ada sebuah cahaya merah yang terlihat dari sudut matanya. Seketika Dian berbalik dan melihat ke arah cahaya merah tersebut, dan ternyata pada saat itu Dian melihat ada sebuah ledakan, tidak terlalu besar, tapi cukup jelas terlihat, dengan percikan api dan juga asap merah yang membumbung tinggi dari salah satu makam yang ada di pekuburan tersebut. Dian sempat panik, karena di pikirannya langsung terbayang macam-macam hal yang menyeramkan. Dian malah berpikir akan ada sesuatu yang muncul atau keluar dari balik makam tersebut. Tapi nyatanya tidak. Setelah ledakan dan juga asap merah itu, seketika cahayanya langsung redup lagi dan area pemakaman tersebut langsung gelap gulita seperti sebelumnya. Dian terdiam karena syok. Ia memperhatikan teman-teman sekitarnya dan ternyata mereka masih saja asik bermain berlari-larian kesana kemari. Dan pada saat itu, entah kenapa Dian sama sekali tidak kepikiran untuk menceritakan itu kepada teman-temannya, karena ia pun sangsi teman-temannya akan mempercayainya. Akhirnya Dian menyimpan itu sendiri, dan keesokan harinya barulah ketika pagi datang Dian menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. Dan saat itu ibunya hanya menjawab, mungkin perasaan kamu saja. Dan saat itu, setelah mendengar jawaban dari ibunya yang seperti itu, Dian pun akhirnya mengabaikan kisah itu begitu saja. Kisah lainnya terjadi jauh sebelum pengalaman yang dialami oleh Dian. Terjadi sekitar awal tahun 70-an, dan hal ini dialami oleh ibu dari Dian. Saat itu kondisi di sekitar area rumah Dian jauh lebih asri daripada saat Dian mengalami kejadian menyeramkan itu. Rumah tersebut memang sudah ditinggali oleh keluarga Dian bahkan pada saat ibu Dian masih sangat kecil. Kondisi sekitar rumah itu jelas masih sangat gelap, masih jarang penerangan, masih agak jarang juga rumah-rumah di sana. Dan bahkan ketika itu, rumah Dian masih belum dilengkapi dengan kamar mandi. Apabila anggota keluarga Dian ingin buang air atau mandi, maka mereka akan pergi ke sungai yang berada di belakang rumah, yang lokasinya tidak bisa dibilang dekat karena harus melewati area kebun dan juga pekuburan di belakang rumah. Pada saat itu malam hari, usia ibu Dian saat itu mungkin sekitar 5-6 tahun. Entah apa yang membuat ibu Dian malam hari itu merasa ingin buang air. Lalu ibu Dian menceritakannya kepada ayahnya atau kakeknya Dian. Dan waktu itu kakek Dian langsung mengajak ibu Dian untuk pergi ke sungai untuk buang air di sana. Namun ibu Dian menolak. Ia memutuskan untuk buang air di area kebun belakang rumah. Kakek Dian mengiyakan dan mengantar ibu Dian buang air di area kebun belakang rumah. Ibu Dian buang air di sekitar tanaman di kebun tersebut, sementara kakeknya menunggu tidak terlalu jauh dari sana. Pada saat sedang buang air, disinilah hal aneh terjadi. Ibu Dian merasa bahwa ada yang melemparkan kerikil ke arahnya. Dan kerikil itu datang lemparannya dari belakang punggung ibu Dian, di mana jelas tidak ada orang di sana. Karena kakek Dian sedang menunggu ibu Dian yang buang air di depan sana. Jadi bagaimana mungkin kalau memang beliau yang melemparkan kerikil, tapi kerikilnya datang dari arah belakang. Karena penasaran, ibu Dian akhirnya mencoba untuk melirik ke arah belakang, ke balik punggungnya. Perlahan, sambil menahan nafas, ia menoleh ke arah belakang yang terlihat sangat gelap, yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang cukup rimbun.
Dan di sanalah Ibu Dian melihat sesuatu yang sangat janggal. Ada sepasang mata merah besar yang terlihat seperti melotot memperhatikan Ibu Dian. Ibu Dian yang saat itu sedang dalam posisi berjongkok, kaget setengah mati, dengan suara yang keras dan gemetaran, ia langsung memanggil ayahnya dan bertanya, ada apa itu di belakang? Dan saat itu ayahnya menjawab, itu bukan apa-apa, yuk buruan selesain, terus kita pulang ke rumah. Akhirnya buru-buru Ibu Dian menyelesaikan hajatnya, lalu ia pun segera pulang bersama dengan ayahnya. Sampai sekarang Ibu Dian tidak pernah benar-benar tahu sosok apa yang dilihatnya pada saat itu. Siapa pemilik mata merah itu? Seiring berjalannya waktu, pembangunan banyak dilakukan di sana, banyak beberapa area yang berubah, namun kurang lebih situasinya masih sama. Yang berbeda, daerah sana mungkin sekarang sudah lebih ramai, sudah lebih terang, meskipun tradisi semacam sedekah makam itu pun masih dilakukan hingga sekarang. Walaupun bedanya, kata Dian, makanan-makanan yang dibagikan pun sudah bukan berupa tumpeng, tapi sudah berupa nasi-nasi kotak yang bisa langsung siap dibagikan kepada siapapun yang menginginkannya. Namun tetap saja hal itu tidak menjawab misteri-misteri yang terjadi di area sekitar rumah Dian. Apa sebenarnya cerita di balik meledaknya salah satu makam di sana? Dan siapa pemilik mata merah yang dilihat oleh Ibu Dian pada saat itu?